Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughriq wal khatimil lima sabaq wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqu qadrihi wa miqdaril azim. Inna asdaqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Syifaa'un wa rahmatul min wazwadina illa khasara. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita semuanya masih diberikan karunia, rahmat, pertolongan, petunjuk, terlebih kekuatan iman, Islam, ihsan, sehingga kita mampu melaksanakan wajiban puasa Ramadan dengan penuh rahmat, maghfirah, dan insyaallah itqan nar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bersamaan bulan Ramadan tahun ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah anugerah berupa kesehatan lahir maupun batin, sehingga pada sore hari ini kita mampu melaksanakan menjelang berbuka puasa, kita mendengarkan santapan rohani tentang kegiatan yang amat istimewa, yakni nuzulul Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh umat Islam sedunia ini pegangan kita adalah kitabullah, yaitu kitab Al-Quran. Untuk itu kita semuanya wajib dan berkeyakinan bahwa Al-Quran akan memberikan salah satu kekuatan, keteguhan iman. Mengapa demikian? Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam dunia dan akhirat untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka wajib kita pelajari tentang makna, tentang perilaku, perbuatan yang harus kita laksanakan pada keseharian kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan seluruh warga negara tercinta Republik Indonesia ini. Marilah kita song-song tentang adanya nuzul Quran setiap tanggal 17 bulan Ramadan setiap tahunnya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW memberikan pesan, wa maztama'a bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa man khamatuhum mandah wa dzakarallahu indah, rawahul Muslim. Di sana sebutkan oleh Rasulullah SAW, wa maztama'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasun. Barang siapa berkumpul di antara kaum di rumah sendiri, di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, membaca Al-Quran, deres Al-Quran, yatadarasuna, kamu semua akan diberi tempat keistimewaan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, kamu akan diberikan ketenangan batin, ketenangan hati, karena Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang kita akan lebih takarrub, lebih khusyuk, lebih tunduk kepadanya. Yang kedua, wa ghashiyatuhum rahmah, akan dilindungi dengan belas kasih Allah Subhanahu wa taala, disok-soki tambah welas asih Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khafathumul malaikah, dan kita akan dijaga, dilindungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mampu menghatamkan Al-Qur'an mulai juz 1 sampai 30, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, 60.000 malaikat. Kita akan diberikan ampun, dimintakan ampun kepadanya untuk mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man iddah, kita akan selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau membacanya dengan cara murajaah maupun dengan tadarus Al-Qur'an. Untuk itu, marilah kita semuanya senantiasa berpegang teguh kepada sesuatu yang istimewa, karena kandungan-kandungan Al-Qur'an itu mencapai 5 hal yang sangat istimewa. Yang pertama, kandungan Al-Quran di dalamnya adalah mengandung ketauhidan, i'tiqad, keyakinan, kepercayaan bahwa kita wajib adanya barang gaib, sebagaimana surga, neraka, lauhul mahfuz, hisab, barzah, sekaligus amal hisab kita besok
di yaumul qiyamah. Yang kedua, Al-Quran mengandung syariat, tuntunan agama yang benar agar kita melakukan apa-apa yang dilakukan di dunia ini untuk menggapai cita-cita kita di akhirat. Apa itu? Kenikmatan yang abadi. Di dunia ini sifatnya adalah ujian, tetapi melalui Al-Quran insya Allah akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapatkan hidayah. Yang ketiga, merupakan satu pedoman untuk selalu mendapatkan suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak mampu melaksanakan perbuatan yang baik, berarti dia akan berbuat maksiat. Ancamannya jelas. Orang itu tanpa bertaubat akan diberikan laknat oleh Allah, tempatnya di neraka. Sedangkan janji Allah jelas, orang-orang yang beramal soleh, senantiasa berbuat yang baik, senantiasa untuk tunduk, patuh dan taat beribadah kepada Allah, senantiasa orang itu tetap akan mendapatkan suatu kenikmatan di dunia, bahkan sampai besok di akhirat, tempatnya surga. Yang keempat adalah isian tentang kandungan contoh-contoh orang yang berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Fir'aun laknatullah, Ta'un, Haman, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kecukupan duniawi, tetapi dirinya selalu mengelak jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan para rasul yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tunduk patuh dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, penuh ketawakalan. Beliau para rasul senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita ketahui sesungguhnya orang-orang yang selalu mengucapkan Rabbuna, Allah pangeranku, Allah Tuhanku, dengan cara istiqomah. Apa? Di sana diberikan salah satu tempat, yakni sholat, zikir, berdoa, menyebut asma-asma Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan para malaikat kepada orang-orang yang senantiasa mengucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau merasa khawatir, rasa takut, rasa susah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sesungguhnya kita semua akan diberikan bebungah, salah satu kenikmatan yang luar biasa, bil jannati, dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, allati kuntum tu'adun, yakni apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk itu marilah kita semuanya senantiasa untuk berpedoman kepada kegiatan apapun kehidupan dunia ini, senantiasa untuk berbekal dengan harapan kita Al-Quran penuntun sekaligus sebagai salah satu kegiatan amal kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajaran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga oleh Allah, akan dijaga dalam arti sampai besok kiamat pun Al-Quran tetap ada. Untuk itu para umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana terangkan sahabat Anas bin Malik menyampaikan pesan kepada kita semua, ala adullukum a'malikum afdal li ummati yaumal qiyamah. Qalu bala ya Rasulullah, qalu iqra'ul Qur'an. Aku tunjukkan kepada kamu semuanya amal-amal yang lebih utama di antara umatku sampai besok kiamat. Qalu bala ya Rasulullah, alladzina yaqra'una Qur'an. Rasulullah memberikan jawaban, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Al-Quran. Yaitu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kepada anak-anak kita, seluruh keluarga kita, bahkan tetangga kita, pada hari-hari tertentu kita melaksanakan peringatan nuzul Quran di tiap tanggal 17 Ramadan ini. Kita senantiasa melaksanakan man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya melaksanakan sesuatu yang baik-baik, termasuk mengamalkan membaca Al-Quran.
dengan catatan apabila kita membaca Al-Quran harus 3 hal. Yang pertama, menjaga makharijul huruf dengan baik. Yang kedua, harokah serta sifat-sifat hurufnya, makhraj-makhrajnya, tajwidnya dengan benar. Untuk itu kefasihan Al-Quran wajib digurukan kepada ahli Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kamu semuanya adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Setelah belajar bisa mampu, maka mengajarkan Al-Quran. Insya Allah kita semua akan digolongkan surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga sesingkat untuk memberikan salah satu renungan kita semua sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, agar kehidupan kita ini senantiasa jangan sampai meninggalkan apa yang dipesankan Rasulullah SAW. Inni taraktu fikum amrayni in tamsastum bihima falang tadillu abada wa huwa kitabullahi wa sunnat Rasulullah. Sesungguhnya jangan sampai engkau tinggalkan sesuatu dari 2 perkara. Pegang teguklah keduanya agar kamu tidak sesat. Apa itu? Yang pertama, kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnatu Rasulillah, yakni hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Demikian para pemirsa, Bapak Ibu rahimahullah, kaum muslimin muslimat, semoga sekelumit yang saya sampaikan ini menjadi pegang teguh, menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana, senantiasa orang yang hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang yang ahli surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Allahumma rahamna bil Quran innahu was-samiul alim wa adkhilna fi zumratil ibadil sholihin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.